difokuskan ke sekolah-sekolah yang dekat-dekat kawasan yang jarang dikunjungi oleh mitra atau siapa. Jadi ada kunjungan dari Taman Nasional, mereka sangat senang sekali kayak gitu. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maleo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner, melihat Taman Nasional Boganinani Wartabone dari berbagai macam sudut pandang. Nah, di awal November ini kita kedatangan bintang tamu yang menarik. Kita akan membahas tentang pendidikan konservasi. Apa sih pendidikan konservasi itu? Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil dari beliau. Beliau ini merupakan pria kelahiran Purwokerto 7 Juli 1980 dan menempuh pendidikan sarjana kehutanan di UGM lulusan tahun 2005. Kemudian lanjut lagi di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2013. Yang memiliki hobi sama seperti saya, hobinya makan katanya beliau. Kita sambut Bapak Yulian Sadono. ya, makasih Mas Selamat Hendra. datang Mas, selamat datang. Selamat datang. Makasih. Betul tadi ininya profilnya? Hampir betul. Apa yang salah? Ya, bedanya selain olahraga makan, kita juga mempunyai hobi olahraga. Olahraga. Cuma kalau sekarang Iya. sekarang karena sudah jarang, tapi tetap walaupun sekarang dari dulu pemain bola, sekarang tinggal main PS penggantinya. Kalau saya Kayak gitu. masih cuma makan berarti Pak. Harus hobi olahraga juga kayaknya. Oke. Sebelum kita bahas tentang pendidikan konservasi, kita sebenarnya mungkin Pak Yulian bisa cerita perjalanan karirnya di bidang konservasi seperti apa Pak? Oh ya, saya keterima di kehutanan itu 2006. 2006. Jadi, Setelah lulus tahun 2005 UGM itu ya Pak? lulus, kemudian saya daftar, alhamdulillah langsung keterima. Penempatan di TN Boganinani Wartabone. Terus ini mulai sampai di Bumi Totabuan 3 Oktober 2006. Jadi sampai sekarang berarti ya kurang lebih 16 tahun saya ada di TN Boganinani Wartabone. 16 tahun. Ya. Pengalaman pertama SK di perencanaan. Di perencanaan. Tapi setelah awal tahun berubah, sempat juga di seksi wilayah 2 dulu. Saya di sana kurang lebih setengah tahun, kemudian ditarik lagi ke balai di bagian evaluasi pelaporan. 2007, nah itu sampai 2009. Itu sempat di bagian rumah tangga di awal 2010. Nah, pas baru setengah tahun di bagian rumah tangga, alhamdulillah dapat beasiswa S2 di Semarang di Undip. 2010 di pembangunan wilayah kota. Setelah itu selesai 2013, balik ke sini di FLAP lagi, akhirnya 2016 ya, saya alhamdulillah dapat promosi di seksi wilayah 3 Maelang. Nah, itu. Jadi di seksi 3 Maelang sampai sekarang. Jadi sudah 6 tahun kayak gitu. 6 tahun, iya. 6,5 tahun lah. Tadi saya lupa, Pak Yulian ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Maelang. Ya. Maelang. Dan di situ lebih fokus ke, maksudnya mendalami ke pendidikan konservasi. Ya. Sebelum apa yang Pak Yulian lakukan di sana, mungkin bisa dijelaskan pendidikan konservasi itu apa sih Pak? Oh ya, memberikan gambaran terlebih dahulu. Jadi pengelolaan wilayah kan kita harus melihat dari topologi wilayah. Kebetulan di wilayah 3 Maelang itu batas kawasan jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Jadi
kita ya tetap kegiatan tetap kita ada Di lapangan patroli, patroli, ada juga pemulihan ekosistem juga, tapi kita lebih banyak ke kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat sama penyadaran. Jadi kegiatan itu tidak hanya di kawasan Taman Nasionalnya, tapi di luar. Iya. Pasti ada pengaruhnya. Iya. Kenapa memilih? Ya. Tadi belum kejawab kayaknya. Apa itu pendirian konservasi, Pak? Oh ya, ya itu. Jadi setelah itu kemudian kita setelah berinteraksi dengan masyarakat penduduk yang sekitar kawasan, itu kebanyakan masih belum mengetahui itu Taman Nasional. Belum mengetahui itu Taman Nasional. Iya, soalnya mereka itu adalah hutan lindung. Biasanya hutan lindung. Belum itu apa yang dikerjakan cuma itu dijaga itu. Jadi padahal ya kegiatan kita selain jaga kawasan kan juga ada ke masyarakat juga. Nah itu makanya kita lakukan kegiatan, kita coba lakukan ke edukasi sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA. Tapi memang waktu itu kita sebatas baru mengenalkan kawasan, mengenalkan satwa yang ada di situ, fungsi kawasan ke masyarakat. Harapannya mereka ini yang terutama yang anak sekolah ini itu kan sebagai generasi emas yang ke depan. Jadi depan jadi pin. Jadi dari didik dari kecil kita harus menanamkan ke anak sekolah. Ini ada hutan konservasi, ada hutan yang harus kita jaga supaya manfaatnya dapat kita manfaatkan terus menerus. Itu. Jadi kita lakukan itu. Hampir terus terang hampir di semua sekolah yang sekitar wilayah Kerja Magelang sudah kami lakukan kegiatan tersebut, baik SD, SMP, SMA. Dan harapannya anak-anak ini memberikan setelah mereka mempunyai pengetahuan untuk lingkungan yang penguatan lingkungan itu dia akan menularkan ke orang-orang terdekatnya, ke keluarganya, ke saudara-saudaranya. Setidaknya anak itu punya berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Kita harapnya itu. Nah, menarik sekali nih Pak. Terus bedanya pendidikan biasa sama pendidikan konservasi itu apa Pak? Oh ya, kalau pendidikan konservasi ini kan ya gunanya menanamkan kita untuk mencintai lapangan, hutan, lingkungan kayak gitu dan satwanya. Jadi dan juga kita nggak sekedar yang hutan aja, tapi lingkungan juga kita ini. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan konservasi itu, kita datangi ke sekolah dulu untuk koordinasi dengan sekolah untuk kira-kira ada waktu kapan kita akan ada waktu untuk memberikan kegiatan penyadaran. Setelah ada ditemukan jadwal, baru kita lakukan dengan tim itu. Jadi yang kami ini yang lakukan ada bermacam-macam. Jadi pertama memang kita mengenalkan Taman Nasional dan mengenalkan fungsinya, hewan-hewan yang di dalamnya, apa yang nggak boleh dilakukan. Ada juga kadang-kadang kita tentang sampah. Ya, jadi cinta lingkungan. Iya, gimana pengolahan sampah. Nah, selain itu juga selain materi dalam kelas, kita juga dalam kelas itu kita pakai kadang-kadang ada film, pemutaran film pendek. Biasanya lebih ngena itu. Setelah ini baru biasanya kita lakukan penanaman bersama. Penanaman itu biasanya di halaman sekolah. Di halaman sekolah. Makanya kita pendidikan konservasi sekalian sekolah hijau. Kita tanam bibit buah-buahan dan pohon-pohonan di halaman sekolah. Jadi nanti harapannya sekolah terutama anak-anak nanti yang rawat. Jadi mereka nanti akan tumbuh besar bisa memanfaatkan buahnya itu. Selain itu kita juga di suatu waktu kita juga ngajak mereka ke kawasan kita, ke lokasi wisata di Muara Pusian. Apa itu Pak? Tentang maleo. Jadi mengenai hewan endemik yang ada di Pulau Sulawesi, terutama di Taman Nasional. Jadi melihat burung maleo dan juga burung-burung yang lain. Oh kita di sini ada
Karena banyak juga tahu Maleo tapi belum lihat Belum pernah asli. lihat. Ya, itu. Kadang juga kita pernah mengajak mereka trekking di lokasi kita juga di Bolonsio. Jadi mulai trekking, melihat satwa yang di situ. Kadang kita tunjukkan jenis-jenis tanaman yang khas Sulawesi juga. Terakhir itu ada objek wisata air terjun di Bolonsio. Jadi kegiatan kita nggak sekedar yang di ruangan, Tidak hanya di tapi ruangan. di luar ruangan. Ada juga pernah juga kita melakukan kegiatan apa panggung boneka. Jadi kita melatih anak sekolah untuk Bermain peran. main peran. Kita latih, kemudian mereka berlatih sendiri, didampingi juga oleh tenaga kami. Biasanya 2 minggu, itu mereka pentas. Jadi anak sekolah itu pentas di hadapan teman-teman dan guru-gurunya. Dan itu temanya lingkungan hutan semacam yang begitu. Iya, ya seperti itu. Jadi memakai beberapa kegiatan. Ya memang untuk tenaga pengajar ya tidak dari kami sendiri. Kadang kita mengajak dari seksi 3 sendiri, tapi kita ngajak dari seksi lain, dari balai. Kadang juga kita mengajak dari mitra. Seperti itu. Kalau boleh saya gambarkan tadi Pak, yang pertama mengenalkan Taman Nasional. Ya. Kemudian mengajak anak-anak untuk mencintai lingkungan hutan dan segala macam isinya. Kemudian mengajak anak untuk mengenalkan ke orang-orang terdekatnya bahwasanya ini penting. Iya. Kemudian berarti tujuannya untuk agar anak punya nilai dasar cinta lingkungan. Ya. Itu. Jadi harapannya nanti kalau anak ini sudah dewasa, kan kita membentuk karakter itu paling bagus kan di usia dini. Jadi kalau karakter anak itu sudah terbentuk di usia dini, kalau dia nanti di depan jadi pemimpin, taruhlah pemimpin masa depan, dia pasti akan melakukan kebijakan atau melakukan kegiatan-kegiatan pasti berdasarkan asas kemanfaatan lingkungan kayak gitu. Jadi nggak sekedar ekonomi kayak gitu, tapi lingkungan pasti akan dipikirkan. Gitu. Itu mungkin untuk ini Pak menarik juga nih ya, kayaknya mungkin ketika dia udah dewasa, ketika dia memutuskan saya menjadi pemburu saja, itu tidak kepikiran ke sana kan, ini tidak boleh begitu. Iya. Saya jadi pelaku illegal logging misalkan. Wah, kalau dia sudah punya nilai cinta lingkungan, pasti ini tidak boleh nih, tidak boleh. Iya, harapan kami ke situ. Dalam perjalanan waktu, kami ingin kegiatan ini lebih tersistematis, kemudian bisa diterapkan di semua sekolah. Jadi mulai sebenarnya tim membuat modul itu jadi dari ini jadi pegangan untuk narasumber yang lain. Jadi waktu mungkin kita berhalangan atau berhalangan, tapi ada teman lain yang bisa untuk mengisi. Dan itu kan ada berapa bab. Jadi berarti sudah, nanti kalau ke situ lagi berarti yang bab lain. Jadi kita ada itu. Kemudian yang terakhir ini kami menyusun silabusnya. Ya, jadi bersama BCS kami menyusun silabus kegiatan pendidikan konservasi itu. Harapannya yaitu kedepannya kita melakukan kegiatan tersebut secara rutin, kemudian kalau pindah kan gurunya sudah pegangan, nanti siapa tahu jadi muatan lokal juga. Dari modus dan silabus itu guru juga dapat pegangan. Jadi guru juga bisa mengajarkan dong ke muridnya tentang pendidikan konservasi. Tidak hanya kita maksudnya. Iya, kayak gitu. Jadi harapannya semuanya bisa melakukan mengajari ke sekolah-sekolah. Berarti tadi Pak Yulian sampaikan bahwa sasarannya SD, SMP, SMA juga. Iya. SD, SMP, SMA. Nah, ada nggak sih Pak? Mungkin di tingkat SD kayaknya ya. Iya. Ada pengalaman yang menarik atau yang lucu gitu, ada nggak? Kalau pengalaman, ya memang untuk melakukan pengajaran ke anak-anak, ya gampang-gampang susah. Ya. Kadang-kadang kita terbiasa nih kita bisanya. Kehutanan ini jadi guru nih. Iya. Makanya kita harus memberikan sesuai dengan materi, sesuai dengan tingkatan sekolah. Jadi kalau SD kan berarti kita harus
memberikan pengajaran yang dengan bahasa-bahasa yang sederhana, Bahasa sederhana. yang mudah dimengerti. Kadang-kadang juga kita biasanya pakai kuis-kuis juga Kuis. biar mereka Dapat hadiah. dapat hadiah. Kita biasanya beli snack. Iya. Menarik itu pasti. Supaya mereka ada interaksi. Kadang-kadang kita juga kasih permainan. Ya ice breaking seperti itu. Jadi supaya ini. Tapi memang kalau anak-anak SD kita lebih suka karena mereka lebih antusiasnya tinggi. Lebih ini. Tapi memang kadang-kadang ya memang pemahaman anak beda-beda kan. Kita suka kasih clue-clue kayak gini, oh dia diem. Karena jawab. 10 menit lagi kita ulang, bingung lagi. Ya tapi memang itu beda-beda lah. Tapi pengalaman kami itu sekolah-sekolah yang kita datangi merasa senang sekali enjoy. Karena terutama yang di dekat-dekat kawasan yang kita fokuskan yang mempunyai kerawanan yang tinggi. Jadi biasanya kalau yang di dekat-dekat kawasan kan di pelosok itu biasanya kurang perhatian kan. Dari misalkan dari sekolah kunjungan dari sekolah lain atau dari pemerintah ketika daerah. dapat kunjungan senang. Apalagi ya dengan kita metodenya interaktif, wah mereka senang sekali itu. Biasanya kan formal, mengajar, belajar mengajar dan sebagainya. Sekarang ya dengan pendidikan konservasi yang ada inovasi-inovasi loh. Iya. Sebenarnya kita lupa yang tadi kenapa kita fokuskan di sekolah-sekolah itu yang dekat-dekat kawasan. Ini kan harapannya itu tadi yang kita sebutkan. Ini kita yang dekat itu kita pertama untuk semua sekolah memang kita datangi untuk mengenal itu Taman Nasional. Tapi ada beberapa sekolah yang kita sering kunjungi, terutama itu yang punya tingkat kerawanan gangguan tinggi. Ya itu tadi kalau anak-anak sekolah kita sudah cekoki dengan lingkungan, kemudian manfaat hutan. Itu kan biasanya nanti dia ya siapa tahu kita nggak tahu siapa tahu memutus rantainya dan juga bisa memberikan penyadaran ke saudaranya, orang tuanya. Jadi itu setidaknya bisa harapannya ke depan mengurangi untuk tingkat kerawanan di daerah-daerah yang dekat kawasan itu. Saya bisa bayangkan itu Pak, kayaknya mungkin ketika anak sudah dikasih pengetahuan begitu, ternyata bapaknya itu seorang pemburu atau seorang pelaku illegal logging. Ya, Pak, ini tidak boleh Pak. Iya, kan masih ada ini. Nah, seperti itu. Harapannya kami seperti itu. Gitu. Ada kendala nggak sih Pak selama kalau kendala di lapangan tidak ada karena kita ngajar biasanya sekolah-sekolah welcome. Tapi memang SDM lah. Kadang-kadang kan kita ini berangkatnya tim. Jadi ya biasanya kita pikir ini bisa ada, kita nggak bisa ada teman lain yang bisa gantikan sih. Ya kendalanya kadang-kadang itu tadi cuma kita pas ngajar ke situ ya inilah interaksi dengan anak-anak kan kadang-kadang ada yang bikin ini kita mencoba anak-anak pasif kayak gitu kan. Ya kita coba ice breakingnya ini supaya mereka ini. Terus Pak, kesan guru-gurunya bagaimana Pak? Oh ya, kesan dari guru sangat antusias, sangat dukung. Ya karena ini kan materi konservasi kan mereka ajarkan, mereka belum bisa ngajarkan, belum ada. Jadi kita masuk guru sangat menyambut itu. Jadi yang kita fokuskan ke sekolah-sekolah yang dekat-dekat kawasan yang jarang dikunjungi oleh mitra atau siapa. Jadi ada kunjungan dari Taman Nasional, mereka sangat senang sekali kayak gitu. Apalagi kita setelah itu kan ada kegiatan penanaman bibit buah-buahan di situ, kita memberikan bibit buah, jadi ada manfaatnya juga kayak gitu. Jadi pendidikan konservasi ini sama dengan pendidikan karakter di bidang konservasi berarti Pak ya? Ya harapannya karakter yang dibangun karakternya ya? Iya, jadi anak sekolah itu harapannya jadi agen kita di depan, di masa depan. Agen di masa depan. Nah, seperti itu.
Selain pendidikan formalnya, pendidikan karakter juga. Iya. Nah, terakhir nih Pak, harapannya Pak Yulian, kalau tadi harapannya tentang masyarakat itu harus begini ke depannya pengen gitu. Sekarang harapan pribadi Pak Yulian untuk pengelolaan kawasan konservasi yang dengan pengelolaannya, dengan pendidikan konservasinya tuh Ya. bagaimana Pak? Oh ya, harapannya kegiatan ini dapat dilaksanakan di seluruh kawasan TN. Ya, masyarakat sekolah-sekolah yang dekat dengan kawasan utama. Oleh karena itu kita membuat silabus, kemudian membuat modul. Jadi nanti kedepannya kita memberikan itu dengan melakukan TOT, memberikan ini harapannya itu bisa dapat dilaksanakan di seluruh sekolah-sekolah sekitar kawasan. Ya, kedepannya juga tidak sekedar dari sekolah-sekolah juga, kita mungkin bisa, ya inilah salah satu, dan ini kan ya kita suka sekali juga menyiarkan lewat medsos kayak gitu. Udahlah, kita menarik sekali, kayaknya perlu kayak main-main ikut pendidikan konservasi di SPTN 3 Magelang. Boleh, karena misalnya Mas Hendra ke sana kita suka sekali kayak gitu, apalagi nanti kalau panggung boneka atau siapa tahu suka ada bisa teater atau apa, lebih bagus lagi kayak gitu di sana. Terima kasih banyak waktunya Pak Yulian. Ya, terima kasih banyak ilmu saya dapat dari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Yulian Sadono. Ya, makasih. Oke, udah selesai nih Pak. Iya. Selanjutnya kita kemana Pak? Aduh. Jam berapa Pak? Oh, kayaknya mie ayam sebuka. Mari Pak, mari makan mie ayam dulu Pak. Ya kan kita satu hobi. Satu hobi mie makan. pangsit. Ya. Mari makan mie ayam dulu. Oke. Kita pergi dulu.